warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semua? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengulangi pelajaran kita pada minggu yang lalu. Anak-anak ibu sekalian, materi kita pada hari ini yaitu Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita memasuki materi kita Rasul Ulul Azmi, ada baiknya kita membacakan doa belajar. Mari anak-anak ibu semua, kita bacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masih semangat belajar PAI-nya? Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi Rasul Ulul Azmi, yaitu yang pertama, anak-anak ibu atau siswa-siswi dapat meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, siswa-siswi dapat mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, siswa-siswi dapat meyakini keberadaan Rasul Ulul Azmi atau dapat mengimplementasikan sebagai pemahaman Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, siswa-siswi dapat menyimpulkan mengenai pemahaman Rasul Ulul Azmi. Baik anak-anak ibu semua, mari kita pelajari tentang riwayat singkat Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi tergolong dari 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia untuk menyembah Allah dan melarang hambanya untuk mendirikan selain kepada Allah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termaksud anaknya Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Nabi Nuh dan kaumnya selamat dari banjir besar karena beliau menaiki bahtera atau kapal besar. Bersama Nabi Nuh juga ikut semua segala jenis binatang yang berpasang-pasangan. Masing-masing semua kaumnya ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan orang-orang yang durhaka kepadanya dan tidak ikut mengajarkan ajaran Allah, termasuk anaknya Kan'an, ikut juga tenggelam dan binasa di dalam banjir tersebut. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak Azar pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, musyrik, juga kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim. Walaupun beliau mendapatkan perlawanan dari Raja Namrud dan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, yaitu tidak hangus dibakar api. Dan Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai Bapak Tauhid atau Bapak para Nabi. Baik anak ibu, kita lanjut Rasul Ulul Azmi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun juga terkenal dengan sangat zalim. Ia mengaku dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada umat manusia. Kemudian Nabi Musa juga diberi mukjizat oleh Allah, antara lain
tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan tongkatnya juga bisa membelah lautan. Nabi Musa juga diberi kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam dengan kekuasaan Allah. Beliau dilahirkan hanya perentaraan seorang ibu. Keajaiban kelahiran ini menandakan ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa alaihissalam terus berdakwah. Di dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Isa diancam dan dibunuh, juga diancam akan disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib atau ke Mi'raj. Kemudian Allah mengangkatnya di ke Mi'raj. Setelah itu Allah menurunkan seorang manusia yang bernama Yahuza atau Yudas Iskariot sebagai pengganti Nabi Isa. Jadi yang disalib dan dibunuh adalah Yudas Iskariot atau yang bernama Yahuza. Baik anak-anak ibu sekalian, Rasul Ulul Azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya, ketabahan, sabar, tanggung jawab, juga pekerja keras. Sehingga ia diberi julukan dengan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Setelah diangkat menjadi nabi atau rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah untuk mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat oleh Allah, antara lain berupa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sangat besar sampai akhir zaman. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, sehingga Nabi Muhammad disebut dengan Khotamul Anbiya atau penutup para nabi. Baik anak-anak ibu sekalian, kesimpulan dari pelajaran kita materi Rasul Ulul Azmi yaitu yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar serta mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang keempat, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Yang kelima, teguh dan sabar dalam mematuhi segala peraturan. Demikianlah materi kita tentang Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat para Rasul Ulul Azmi. Baik anak ibu yang soleh dan soleha, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.